Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kita berdoa sebelum memulai pembelajaran kita. Mari bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kembali Tuhan kami mengucap syukur atas berkat Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Hingga pada saat ini kami boleh melaksanakan kegiatan kami dengan baik. Bapa yang baik, pembelajaran kami akan segera kami mulai. Tuhan yang senantiasa memberikan hati, pikiran, dan pendengaran yang baik, sehingga peserta didik kami mampu menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Anak ibu, sebelum memulai pembelajaran, tolong isi absen dengan memberikan tanda like atau komen hadir di kolom komentar Facebook kita. Nah, di pertemuan IPA yang keempat ini, kita akan membahas jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui pembelajaran ini siswa diharapkan mampu 1. Menyebutkan pengertian otot dengan tepat. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis otot pada manusia. Dan yang ketiga, mengetahui kerja otot manusia. Itu dia tujuan pembelajaran kita. Kita masuk materi kita, jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Kita bahas dulu mengenai pengertian otot. Nah, otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif agar tulang dapat bergerak. Itu dia pengertian otot. Kemudian, otot itu bekerja. Nah, cara bekerja otot itu dengan cara berkontraksi atau memendek dan berelaksasi atau memanjang. Nah, itu dia untuk pengertian otot. Nah, kita akan membahas fungsi otot. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contoh, berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, membantu sistem peredaran darah manusia. Otot polos itu enak. Kemudian membantu pernapasan. Kemudian membantu dalam proses pencernaan manusia. Membantu dalam proses reproduksi manusia. Kemudian menjaga keseimbangan. Nah, itu dia fungsi daripada otot pada manusia. Nah, sekarang kita masuk jenis-jenis otot. Jenis otot secara umum itu ada 3 Yang pertama, otot polos. Apa itu otot polos? Ini dia. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau disebut sebagai saraf otonom. Jadi otot polos ini bekerja tanpa kita sadari, tidak diperintah otak. Nah, yang mana dia? Ini dia fungsinya. Yaitu untuk memompa darah dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Biasanya otot polos itu dapat kita temukan pada organ pencernaan, pembuluh darah, reproduksi dan lain sebagainya. Ini dia. Inilah gambar organ pencernaan kita yang tersusun dari otot polos, dan ini gambar anatomi daripada otot polos tersebut. Kemudian yang kedua ada otot lurik. Nah, apa itu otot lurik? Ini dia Otot lurik itu adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia dan bekerja secara sadar. Nah, otot lurik sering disebut sebagai otot rangka. Mengapa? Karena dia menempel pada rangka. Maka nama lain dari otot lurik itu adalah otot rangka. Nah, fungsi daripada otot lurik adalah melakukan suatu tindakan kerja, misalnya jalan, pegang, pukul, lari, panjat,
yaitu kerja dari otot lurik. Nah, biasanya otot lurik ini kita temukan menempel atau melekat pada rangka, misalnya pada lengan tangan kita, ya. Nah, ini dia otot lurik. Kemudian ini anatomi daripada otot lurik. Kemudian kita masuk otot yang ketiga, yaitu otot jantung. Ya, apa itu otot jantung? Adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Nah, otot jantung namanya jantung ya nak, berarti ada di jantung dia. Fungsi otot jantung adalah mengalirkan darah ke seluruh tubuh, mengedarkan sari makanan dan oksigen, ya, kemudian menggerakkan jantung. Itulah fungsi daripada otot jantung. Nah, otot jantung pastinya kita temukan di jantung, nak. Nah, otot jantung ini tidak pernah istirahat atau berhenti. Kalau berhenti dia, maka manusia bisa mati. Nah, itu dia untuk jenis otot. Kemudian kita mau lihat apa sih perbedaan antara otot polos, otot jantung, ya, dan otot lurik. Kita lihat di sini nak ciri-cirinya. Nah, otot polos itu bentuknya gelendong, memiliki satu inti di tengah, warnanya polos, tidak bergaris melintang, dan bekerja secara tidak sadar atau involunter. Nah, biasanya kita temukan pada saluran pernapasan, saluran pencernaan, reproduksi, pembuluh darah, dan getah bening. Nah, otot jantung, ya, itu ciri-cirinya bercabang, berinti satu di tengah, berwarna gelap dan terang selang-seling, kemudian bekerja secara tidak sadar atau involunter. Nah, intinya kan ada di tengah kan satu, ya. Ini juga berinti satu, tapi dia polos, tidak berwarna gelap kalau pada otot polos. Nah, ini otot jantung hanya kita temukan pada dinding jantung, makanya disebut otot jantung ini, ya. Kemudian otot yang terakhir adalah otot rangka atau otot lurik. Nah, bentuknya silindris memanjang, memiliki banyak inti, bekerja secara sadar atau volunter. Jadi rangka itu bekerja secara sadar atau diperintah otak. Nah, di mana kita temukan? Yaitu melekat pada rangka, maka dia disebut sebagai otot rangka. Nah, itulah perbedaan ketiga jenis otot pada manusia. Nah, ini dia gambarnya nak, untuk lebih jelasnya terdapat pada bagian mana saja. Kita lanjut, ya. Kita mau lihat kerja otot. Nah, kerja otot itu ada dua. Yang pertama antagonis atau berlawanan, dan yang kedua nanti sinergis. Nah, apa yang dimaksud dengan otot antagonis atau berlawanan? Yaitu otot-otot yang pergerakannya berlawanan, ya, saling berlawanan. Contoh, gerak meluruskan dan membengkokkan lutut, siku, ya kan? Jika salah satu otot berkontraksi, yang lain relaksasi. Jadi dia berlawanan, nak. Gerak merentangkan tangan dan sebagainya. Kemudian ini dia, nah, contohnya tangan kita, nak. Kalau otot bisep kita berkontraksi, maka otot tricep berelaksasi. Otot bisep itu yaitu otot yang memiliki dua otot pada ujungnya. Kalau ini 3, enak ya, di pada tangan kita. Kebalikannya, pada saat bisep berelaksasi atau memanjang, maka otot tricep berkontraksi atau memendek sehingga tangan kita kembali lurus. Nah, itu dia kerja otot antagonis. Next, otot sinergis. Ya, apa yang dimaksud dengan otot sinergis atau bersamaan? Yaitu otot yang pergerakannya secara bersama atau cara kerjanya sama, tujuannya sama, enak ya. Nah, contohnya gerakan otot-otot leher, otot-otot punggung, gerakan otot antar tulang rusuk ketika menarik napas. Ini dia. Contohnya ada di gambarnya, nak. Kan kerjasama, tidak boleh sendiri. Itu dia. Nah, otot sinergis atau bersama ini dibedakan menjadi 2. Ya. Yang pertama, ada yang bekerja secara sadar atau disebut volunteer, ya. Kemudian
ada yang bekerja secara tidak sadar atau involuntar atau disebut sebagai otot tidak sadar. Nah, sampai di sini materi yang akan Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang dimengerti atau dipahami, silahkan tanyakan kepada Ibu melalui WhatsApp group atau chat pribadi juga boleh, atau langsung komen di video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugas, ya, Ibu berikan tugas di sini ada 5. Yang pertama, tuliskan fungsi otot manusia. Yang kedua, mengapa otot lurik disebut otot rangka. Yang ketiga, tuliskan ciri-ciri otot polos. Yang keempat, tuliskan 3 macam otot manusia. Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan otot voluntar dan involuntar. Jangan lupa anak-anak Ibu, tugasnya tetap dikerjakan di buku tugas. Tetap semangat, ya. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya, ya. Selamat pagi. Salam sehat. Terima kasih.